Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Sandiwara Bangkrut Sang Direktur ke Istri bab 13. Bagaimana puasa teman kalian? Mimin doakan semoga lancar, semoga diberi kesehatan juga. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, Mimin ucapkan terima kasih telah bergabung, telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 13. Mas yang mau ngontrak di sini ya? Adrian menoleh cepat ke sumber suara di belakangnya, lalu berbalik badan setelah mengetahui jika dia si pemilik kontrakan. Lebih tepatnya putri dari pemilik kontrakan yang ternyata tidak asing dipandang matanya. Mbak Maira. Adrian mengangguk tersenyum, mengiyakan pertanyaan Maira. Loh, ini mas yang kemarin ya? Yang di rumah Naya? Adrian mengangguk lagi. Suami Naya kan? Antusias. Maira bertanya. Padahal sudah mengetahui meski hanya menebak dan dijawab anggukan berkali-kali oleh Adrian. Sementara Maira ikut mengangguk beberapa kali pertanda mengerti, disusul senyum manisnya setelah ucapan kata "oh" keluar dari mulutnya. Niatnya ia ingin melanjutkan tanya lagi, tapi Maira urungkan. Rasanya tidak etis menghadiahkan banyak pertanyaan pada tamu yang bahkan baru akan menyewa kontrakan. Bisa-bisa dia bosan. Yang ada tidak jadi mengontrak. Walau sebenarnya memang otak Maira sedang berisi penuh pertanyaan mengenai laki-laki di depannya dengan Naya, teman masa lalunya dulu. Tapi khawatir nanti hanya akan menambah rentetan tanya yang justru memberi kesan kepo. Lagi pula memang ia tidak punya hak untuk tahu urusan orang lain. Kenapa Naya mengontrak di kampung ini? Lalu rumah mewah sering dipamerkan dia di mana? Kenapa suami istri justru tinggal di tempat yang berbeda? Kenapa tidak tinggal bersama saja? Apa alasannya? Lalu apa pemandangan yang ia lihat akan koper besar yang pria ini bawa itu menjadi bukti bahwa mereka sedang... benarkan? Maira justru seperti emak-emak tukang gosip yang penasaran dengan masalah orang lain. Sudahlah, benar atau tidaknya tidak berpengaruh dengan urusan dirinya. Oh iya mas, silakan masuk, bisa lihat dulu dalamnya, mudah-mudahan berminat. Maira membuka pintu kunci kontrakan yang dikunci, lalu menanti Adrian untuk masuk lebih dulu. Namun Maira tidak ikut masuk. Ia menunggu di teras seraya menyapa beberapa orang penghuni tempat sebelah yang juga tinggal di kontrakan milik ibunya. Mereka nampak memperhatikan dirinya sejak tadi, padahal tengah sibuk menjemur pakaian walau sambil bergosip. Sampai-sampai ada dalaman yang jatuh karena terlalu fokus dengan obrolan ia dan Adrian. Wajar sih, Maira yang mereka ketahui seorang janda tanpa anak, lalu kepergok tengah berbincang dengan pria bertubuh atletis dengan wajah yang rupawan. Mungkin mereka iri, secara suaminya kalah jauh tampannya. Lalu melihat wanita yang selalu menjadi bahan gosip sedang bersama pria ganteng. Terlebih lagi, Maira menyadari jika pandangannya memang cukup lama mengarah ke wajah pria itu. Pasti otak mereka sedang berisi berbagai macam prasangka yang terkadang membuat berita menyebar tanpa kepastian jelas. Biarlah, lebih baik dipancing sekalian supaya mereka semakin kepanasan. Ya sudah mbak, saya berminat. Saya akan bayar untuk 2 bulan ke depan. Adrian keluar dan berdiri tepat di depan Maira. Posisinya membelakangi kontrakan hingga nampak sekali wajah-wajah di sana tengah menongak mencari tahu. Oke mas, terima kasih. Diterimanya beberapa lembar uang kertas dari Adrian yang sudah Maira hitung baik-baik. Ia pun langsung turun dari teras untuk mengenakan sandal jepit berwarna tak sama itu. Tak lupa sejenak Maira melirik ke arah penghuni kontrakan di sebelah, memastikan kegiatan mereka saat ini ternyata masih aman, masih sama
bergosip sambil berbisik dengan pandangan yang tak luput ke arah dirinya berada. Namun saat baru akan melangkah berbalik badan ke arah jalan rumah, pria yang belum Maira ketahui namanya tiba-tiba memanggil. Iya mas, sahut Maira kemudian. Kamu kenal Naya? Dia teman SMA aku dulu, jawab Maria setelah terdiam beberapa saat. Oh ya? Iya, tapi dulu kami gak terlalu deket karena dia punya geng sendiri. Apalagi setelah menikah, dia seperti sudah gak kenal sama saya, termasuk yang kemarin itu. Kenapa? Adrian mengenyeritkan dahi. Mungkin karena saya gak selevel sama dia yang istrinya dari pengusaha ternama. Adrian yang mendengar itu sontak tertawa lepas, merasa seakan dirinya sedang dipuji. Padahal faktanya Maira sedang memancing mencari tahu. Karena merasa aneh, suami Naya yang dikenal pengusaha ternama ternyata mau mengontrak di kampungnya. Tidak lagi tinggal di rumah mewah yang sering Naya posting di akun sosial medianya. Dan lagi mereka tinggal di tempat terpisah. Benar-benar aneh. Tapi lebih aneh lagi jika Maira masih saja berpikir mencari tahu urusan rumah tangga mereka. Ya sudah mbak, terima kasih sudah membantu. Sekilas Maira kecewa karena rentetan tanda tanya dalam otaknya masih belum terjawab. Ia pun melenggang melanjutkan langkah setelah meninggalkan senyum getir pada Adrian. Oh ya, nama saya Adrian mbak. Barangkali nanti ada yang mencari saya. Mbak bisa kasih tahu saya. Dari balik pintu yang setengah tertutup, Adrian baru memperkenalkan diri, membuat kening Maira berkenyit seketika. Maira mengangguk tanpa menjawab lalu segera pergi, meninggalkan lirikan tajam pada tetangga sebelah yang ternyata masih menjadi penonton. Cuaca yang tidak terlalu cerah hari ini tidak menyurutkan niat Naya untuk keluar rumah. Ia berencana menemui Andre sesuai janji yang dibuat sebelumnya, yang juga meminta mantan kekasihnya itu untuk menjemput. Biarkan Andre tahu tempat tinggalnya saat ini, supaya dia yakin jika Naya tidak sedang berbohong kalau ia sedang mencari pekerjaan padanya. Selain itu, Naya juga ingin kembali merasakan naik mobil mewah, tentu bersama pria yang saat ini masih tertanam namanya di dalam hati. Kamu mau kemana, Nay? Tanya Nelly saat melihat putrinya sudah siap untuk pergi. Naya memang belum cerita dengan ibunya. Balasan chat dari Andre datang mendadak dari pesan yang ia kirim sejak semalam. Naya lebih mendahulukan bersiap cepat daripada memberitahu ibunya. Aku mau ketemu Andre bu, aku mau minta kerjaan sama dia. Supaya kita masih tetap bisa makan. Naya terdiam sejenak, membenarkan tas lempang yang melekat di pundaknya. Juga shopping, lanjutnya tersenyum menyeringai. Aku akan buktikan pada Mas Adrian kalau aku bisa naik meski tanpa ada dia. Tapi ingat Nay, ada istrinya kan? Ibu tenang aja, aku bisa main cantik kok. Obrolan mereka terhenti saat mendengar bunyi klakson dari halaman rumah kontrakan. Yang berjenis rumah pribadi itu memang berhalaman cukup luas tanpa berdekatan dengan tetangga. Tidak seperti kontrakan yang disewa Adrian, lebih sempit karena saling menempel tembok dengan tetangga sebelahnya. Nah Andre, bagaimana kabarnya? Lama gak ketemu, sapa Nelly Rama saat menerima salam cium tangan dari laki-laki yang baru keluar dari dalam mobil. Alhamdulillah baik bu, ibu gimana kabar? Baik juga. Obrolan yang masih berlanjut itu Naya potong cepat. Ia hanya tidak ingin lama menunggu. Sementara keinginan berdua bersama Andre sedang menggebu. Walau pria itu nampak jaga jarak dengan dirinya, ia yakin jika lambat laun Andre tetap akan jatuh lagi ke pelukannya. Secara Naya dan Andre memang cukup lama berpacaran, yang tentu karena saling cinta. Berbeda dengan saat bersama Adrian, cinta yang Naya rasakan hanya tumbuh perlahan. Setelah bertahun-tahun menikah, itu pun masih tidak maksimal. Itulah kenapa Naya bisa cepat melupakan Adrian sekarang. Aku pergi bu,
Hati-hati di rumah. Naya mencium pipi ibunya, lalu segera masuk ke dalam mobil. Mobil Honda CR-V berwarna putih itu mulai melaju perlahan, meninggalkan halaman rumah. Namun di tengah jalan, sebelum masuk jalan raya, ada sebuah pemandangan yang mengejutkan Naya dengan tiba-tiba. Pertanyaan yang Naya lontarkan pada Andre, bahkan ia hentikan sejenak demi memastikan jika yang ia lihat di depan warung di sana adalah Adrian, suami yang baru saja bergelar mantan 1 hari lalu. Masalahnya bukan itu yang terlalu mengganjal pikiran Naya. Melihat Adrian di sana tidak penting baginya, tapi keberadaan Maira di sebelah Adrian di depan warung menimbulkan tanda tanya dalam benaknya. Mereka nampak sangat akrab, padahal baru bertemu kemarin saat bersama dirinya. Sontak tanda tanya mengenai alasan Adrian yang tiba-tiba menalak Naya kemarin tercipta di otaknya. Apakah karena kedekatan dia dengan Maira sudah lama terjalin? Karena yang Naya rasakan, Adrian itu cinta mati padanya. Sangat aneh jika tiba-tiba menceraikan tanpa memberi alasan jelas, selain mengatakan jika sikap dirinya yang menjengkelkan. Dan selesai teman, gimana? Kayaknya sudah ada pasangan masing-masing nih. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.